Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadina Febrian Saputra dari kelas D3B4B NRP 04210343. Di sini saya akan membahas tentang soal dan jawaban yang dikasihkan oleh dosen mengenai remedial course sistem komunikasi dan navigasi ini. Baik, langsung saja kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk nomor yang pertama yaitu apa sistem komunikasi satelit itu? Itu untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya yaitu sistem komunikasi satelit adalah teknologi yang menggunakan satelit yang ditempatkan di orbit bumi untuk mentransmisikan sistem komunikasi termasuk suara, data, dan video dari satu lokasi ke lokasi lain. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, satelit. Pengertian satelit yaitu satelit itu sendiri berfungsi sebagai stasiun relay di angkasa. Satelit ini dilengkapi dengan transponder yang menerima sinyal dari bumi, memperkuatnya, dan mengirimkannya lagi kembali ke bumi. Untuk yang kedua, stasiun bumi atau ground station, lokasi di permukaan bumi yang mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit. Stasiun bumi ini terdiri dari antena, parabola besar, dan peralatan komunikasi lainnya. Untuk yang ketiga, transponder. Apa itu transponder? Komponen pada satelit yang menerima sinyal uplink dari stasiun bumi, memperkuat sinyal tersebut, dan kemudian mengirimkannya kembali ke bumi sebagai sinyal downlink. Yang keempat, jalur uplink dan downlink. Apa yang dimaksud jalur uplink dan downlink? Jalur komunikasi yang menghubungkan stasiun bumi dengan satelit. Untuk uplink adalah sinyal yang dikirim dari bumi ke satelit. Sedangkan downlink adalah sinyal yang dikirim dari satelit ke bumi. Untuk kebalikan saja sih, untuk uplink dan downlink itu saja. Untuk uplink sinyal dari bumi ke satelit, kalau downlink dari satelit ke bumi, begitu. Yang kelima, kontrol satelit. Pusat kendali yang kontrol satelit itu adalah pusat kendali yang memonitor dan mengontrol operasional satelit, memastikan satelit berada di posisi yang tepat dan berfungsi dengan baik. Kemudian ke slide selanjutnya. Sistem komunikasi satelit banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti contohnya telekomunikasi, siaran televisi, navigasi dan GPS, militer dan keamanan. Ya. Untuk detailnya seperti telekomunikasi, siaran televisi dan lain-lain itu sudah saya cantumkan di slide tersebut. Untuk dibaca silahkan. Untuk keunggulan utama dari sistem komunikasi satelit ini adalah kemampuannya untuk menjangkau area yang luas dan sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial, namun juga ada juga tantangan seperti biaya peluncuran dan pemeliharaan satelit serta potensi yang lainnya. Langsung kita ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 yaitu apa saja kelebihan dan kerugian sistem satelit. Baik, akan saya jelaskan untuk soal nomor 2 ini. Kelebihannya yang pertama, cakupan luas. Kenapa kok bisa dibilang cakupan luas? Karena satelit ini dapat mencakup area yang sangat luas, termasuk daerah yang terpencil maupun pedalaman pun yang ada di muka bumi ini. Meskipun sulit untuk dijangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial yang lain. Yang kedua, konektivitas global. Satelit memungkinkan komunikasi di seluruh bumi ini, termasuk di laut bebas, di laut lepas, dan wilayah udara.
Jadi, untuk menggunakan satelit ini nggak harus di darat saja, bisa saja di laut, di air, maupun di udara. Habis itu, reliabilitas. Satelit biasanya berada di luar jangkauan bencana alam yang dapat merusak infrastruktur terestrial seperti gempa bumi atau banjir. Nah, penjelasannya yaitu meskipun ada bencana alam apapun itu, kalau kita menggunakan satelit, itu masih kita itu masih bisa mengakses kemanapun dan mau apapun itu kita masih bisa. Ya, seperti untuk menghubungi bantuan ke luar jangkauan yang lagi terkena bencana alam tersebut atau apalah gitu. Yang keempat yaitu cepat dideploy. Apa itu cepat dideploy? Sistem satelit dapat diimplementasikan lebih cepat di wilayah yang tidak memiliki infrastruktur komunikasi dibandingkan dengan membangun jaringan kabel atau serat optik. Jadi, yang dimaksud cepat dideploy itu cepat ditangkap atau gimana ya? Tanpa kita membangun komunikasi alat komunikasi di wilayah tersebut, kalau kita menggunakan satelit tersebut, pon kayak misal telepon satelit kayak apa yang berbau tentang satelit, kita akan bisa menggunakan tanpa membangun infrastruktur yang lain-lain lah, seperti kabel-kabel yang digunakan untuk membangun itu. Yang kelima, beragam beragam aplikasi Di- digunakan untuk berbagai keperluan termasuk telekomunikasi, siaran televisi, navigasi, observasi bumi, dan komunikasi militer. Jadi, untuk menggunakan satelit ini kita bisa banyak banget untuk menggunakan aplikasinya. Seperti ya itu, seperti yang ada di slide untuk berbagai keperluan termasuk telekomunikasi, siaran, televisi, navigasi, observasi bumi, dan komunikasi militer. Nah, jadi itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, biaya tinggi. Peluncuran dan pemeliharaan satelit sangat mahal. Biaya pembuatan peluncuran dan operasi yang lebih sangat itu sangat-sangat merugikan jika tidak memiliki uang. Yang kedua, latensi tinggi. Komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit geostasioner memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi terrestrial karena jarak yang harus ditempuh oleh sinyal. Yang ketiga, kerentanan terhadap gangguan cuaca. Sinyal satelit dapat terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai petir. Itu sudah sangat menjelaskan sih. Terbatasnya spektrum frekuensi. Terdapat keterbatasan pada spektrum frekuensi yang bisa digunakan, yang dapat mengakibatkan interferensi dan batasan kapasitas. Yang kelima, masalah keamanan. Sinyal satelit bisa rentan terhadap serangan atau intersepsi oleh pihak yang tidak berwenang, meskipun berbagai metode enkripsi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Yang keenam, keterbatasan kapasitas. Kapasitas transmisi data dari satelit terbatas dibandingkan dengan jaringan kabel serat optik. Habis itu, kita menggunakan sistem komunikasi satelit ini juga perlunya mempertimbangkan yang matang terhadap kebutuhan, biaya, dan tantangan teknis yang mungkin akan dihadapi saat membangun satelit ini. Lanjut untuk ke soal yang nomor 3. Bagaimana cara kerja VSAT pada sistem, ini sistem ya, ini maaf tipu. Pada sistem komunikasi satelit. Saya jelaskan dulu VSAT itu apa. VSAT itu singkatan dari Very Small Aperture Terminal atau sistem komunikasi yang menggunakan terminal kecil untuk mengirim dan menerima data via satelit. Untuk cara kerja VSAT dalam sistem komunikasi satelit yaitu yang pertama, pengiriman data. Data dari komputer atau perangkat lain dikirim ke modem VSAT. Modem ini mengubah data menjadi sinyal RF atau radio frekuensi dan mengirimnya ke antena FSAT. Antena kemudian mengirimkan sinyal ini ke satelit. Yang kedua, relay melalui satelit. Satelit menerima
sinyal uplink, memperkuatnya dan mengirimkannya kembali ke bumi sebagai sinyal downlink. Yang ketiga, penerimaan data downlink. Sinyal downlink diterima oleh antena PSAT lainnya atau oleh stasiun hub. Modem pada penerima mengubah sinyal RF kembali menjadi data yang dapat diproses oleh komputer atau perangkat lainnya. Yang keempat, stasiun hub. Dalam beberapa konfigurasi, stasiun hub berfungsi sebagai penghubung antar berbagai terminal SSAT dan jaringan terestrial atau internet. Itu untuk penjelasan sistem kerjanya FSAT terhadap komunikasi satelit. Baik, untuk ke soal ke nomor 4, untuk soal ke nomor 4 yaitu bagaimana topologi VSAT. Topologi jaringan VSAT itu ada dua. Yang pertama yaitu star topologi. Apa itu star topologi? Semua komunikasi diarahkan melalui stasiun hubungan data dari VSAT terminal dikirim lagi ke VSAT hubungan hub dan kemudian disalurkan ke terminal VSAT tujuan atau ke jaringan lain. Yang kedua, mesh topologi. Apa itu mesh topologi? Terminal VSAT dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu melalui stasiun hub. Berguna untuk komunikasi antar lokasi yang sering berinteraksi. Ya, kita kalau seringnya itu menggunakan HT itu contohnya. Wah, mungkin langsung kita lanjut ke soal yang nomor 5. Apa saja sih komponen jaringan VSAT? Komponen utama VSAT itu ada 3. FSAT terminal. Untuk apa sih FSAT terminal? Terminal kecil dengan antena parabola biasanya berdiameter 0,75 hingga 1,2 meter. Untuk yang kedua yaitu komponennya satelit. Berfungsi sebagai relay yang menerima sinyal uplink dari VSAT terminal dan mengirimkannya kembali ke stasiun bumi atau VSAT terminal lainnya. Jadi satelit itu ya berfungsi untuk mengirimkan ke sini gitu aja. Terus yang kedua hub station, stasiun hub, pusat kendali yang mengatur komunikasi antara VSAT terminal dan jaringan utama. Jadi intinya itu di stasiun hub untuk sebagai mengatur komunikasi antar VSAT terminal dan jaringan utama. Itu. Langsung saja kita ke soal yang terakhir ini, yang terakhir. Bagaimana sistem multi multi multiple akses pada komunikasi satelit? Gak belibet. Bagaimana sistem multiple akses pada komunikasi satelit? Sistem saya jelaskan dulu. Sistem multiple akses dalam komunikasi satelit adalah metode yang memungkinkan beberapa pengguna atau perangkat untuk berbagi sumber daya satelit yang sama tanpa saling mengganggu. Ya, yang sama tanpa saling mengganggu. Jadi, sistem multiple akses pada komunikasi satelit yaitu kita itu bisa berbagi satelit ke yang lain tanpa kita itu mengganggu satu sama lain begitu. Jadi kita itu bisa sama-sama menggunakan satelit tersebut tanpa adanya gangguan gitu. Beberapa teknik multiple multiple access yang umum digunakan dalam komunikasi satelit yaitu yang satu saja saya contohkan yaitu soalnya banyak. Frekuensi division multiple access atau yang disingkat FDMA. Cara kerjanya yaitu spektrum frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal atau kamar dan setiap pengguna atau sambungan diberikan kanal frekuensi yang unik.
Untuk kelebihannya itu yaitu sederhana dan dapat diandalkan. Untuk kekurangannya tidak efisien dalam menggunakan spektrum karena kanal yang tidak digunakan tetap memakan sumber daya. Jadi intinya kalau kurangannya, jadi intinya dari multiple access ini, kita itu memiliki beberapa teknik multiple access. Ya ini salah satu contohnya itu yaitu frekuensi division multiple access. Ya untuk cara kerjanya ya seperti yang di slide itu, kelebihannya seperti di slide itu, dan kurangnya ya seperti di slide itu. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan maupun sanggahan maupun pendapat dari yang menonton atau ibu dosen, mohon untuk komen saja. Jangan malu-malu. Saya atas nama Rahmat Ibn Febrian Saputra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ada yang salah dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.